Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat di rumah dimanapun Anda berada, bersua lagi bersama saya Syamsul bin Kadir. Hari ini Sabtu 12 Maret 2022. Nah, oke, pada kesempatan ini saya mengajak Anda untuk membincang salah satu tema yang sangat menarik, yang tentu saja menjadi perhatian banyak orang di akhir ini begitu, yaitu tentang literasi. Judulnya Mari Berliterasi. Ya, insya Allah saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan tema ini. Pertama, apa arti dan makna literasi, kemudian apa tujuan dan manfaat berliterasi, kemudian apa urgensinya bagi kita, kemudian bagaimana praktek berliterasi, dan beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan ke depan sebagai upaya kita untuk membangun tradisi ini begitu. Pertanyaan pentingnya adalah apa yang Anda pahami tentang literasi. Nah, kalau kita mencoba membaca dari beberapa penjelasan para ahli atau misalnya secara bahasa, maka kita bisa pahami bahwa dalam bahasa Latin literasi itu literatus, yang artinya orang belajar. Nah, kemudian dalam bahasa Inggris literasi artinya sarana untuk sumber belajar, jadi media untuk belajar. Jadi literasi adalah kemampuan seseorang dalam berbahasa dan berkomunikasi, di mana orang tersebut tidak hanya memiliki kemampuan membaca, tapi juga punya kemampuan menyimak, berbicara, serta menulis. Itu menurut sebagian para ahli. Nah, kemudian ada juga yang memberikan definisi bahwa literasi adalah kemampuan seseorang memaksimalkan potensi dan keterampilan yang ada dalam dirinya, baik baca dan tulis maupun keterampilan lain yang dimilikinya. Mirip-mirip ya dengan penjelasan di atas tadi. Kemudian ada juga yang menjelaskan bahwa literasi adalah kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sepertinya ini ya definisi yang mengakumulasi atau menjadi kesimpulan dari beberapa definisi sebelumnya, bahwa literasi adalah kemampuan atau keterampilan seseorang dalam membaca, menulis, berhitung, kemudian dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya sesuai dengan keahlian atau kemampuannya. Nah, itu secara singkat ya, secara singkat. Nah, kemudian kalau kita bahas lebih jauh, ternyata literasi itu tidak sekedar mencakup baca atau tulis atau berbicara, tapi juga mencakup hal lain. Misalnya literasi dalam hal data, literasi dalam teknologi, literasi dalam hal kemanusiaan, dan hal lain begitu. Jadi literasi memang dalam definisi lama selalu dikaitkan dengan baca, tulis, berhitung. Itu definisi literasi secara sederhana. Tapi kemudian dalam sekian waktu terakhir kemudian dikembangkan sehingga kemudian literasi tidak saja mencakup pengetahuan atau keterampilan seseorang terkait dengan baca, tulis, dan berhitung, tapi juga ada pengembangannya. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa literasi juga literasi komunikasi, literasi teknologi, literasi ekonomi, literasi budaya, literasi keagamaan. Nah, apapun itu, literasi jelas berkaitan dengan ilmu pengetahuan, berkaitan dengan potensi diri kita, berkaitan dengan wawasan kita, berkaitan dengan bagaimana kita mencoba untuk memahami sebuah pengetahuan sehingga kemudian pengetahuan itu punya dampak atau bermanfaat bagi lingkungan sekitar, atau dalam konteks yang lebih luas bisa menjadi solusi dari berbagai permasalahan yang kita hadapi, masyarakat yang hadapi, bahkan bangsa dan negara kita yang dihadapinya begitu. Nah, kemudian ada juga yang menjelaskan lebih jauh tentang atau mengembangkan literasi, bukan saja soal tadi ya, tapi juga ada literasi media. Sehingga kemudian ada sebagian ahli mengatakan literasi media adalah kemampuan untuk menggunakan, memahami, menganalisis, dan mengkritisi konten media. Ya, literasi media itu memahami, mendalami, bahkan untuk mengkritik media, bahkan untuk jadi tidak selamanya mengafirmasi berita media misalnya, tapi juga untuk memberikan respon kritis terhadap media, apalagi media massa misalnya. Tidak serta-merta kita kemudian mengkonsumsi segala berita yang disampaikan atau segala informasi yang disampaikan media, ditelan mentah-mentah, tapi perlu ada semacam kemampuan untuk menyaring
mencoba untuk mengkritisi dari berbagai aspek media, bukan saja cara beritanya, tapi juga konten beritanya atau isinya, bahkan substansi beritanya. Nah, kemudian ada juga literasi digital, yaitu kemampuan seorang untuk mengakses, memahami, memuat, mengkomunikasikan, mengevaluasi informasi dari digital. Ya begitu juga yang digital. Sekarang kan media online di mana-mana, media online, media sosial juga di mana-mana. Nah, kemampuan untuk memahami media, termasuk kontennya, bahkan kemampuan untuk mempublikasi konten positif yang kita sebarkan, itu adalah bagian dari literasi media digital. Nah, kalau kita mencari poin titik temu dari berbagai penjelasan di atas tadi, saya ingin mengatakan bahwa titik temu dari penjelasan di atas tadi adalah bahwa literasi apapun itu, baik media, baik itu literasi pengetahuan, literasi digital, titik temunya adalah beberapa poin. Yang pertama adalah pengetahuan, yang pertama adalah kompetensi, yang ketiga adalah lokus personal atau keterampilan personal. Jadi ketika kita bicara tentang literasi, apapun itu, mau literasi media, literasi digital, literasi agama bahkan, itu maka kita sebetulnya berbicara tentang 3 hal atau variabel penting atau dimensi penting dalam literasi itu. Yang pertama adalah pengetahuannya, yang ketiga adalah kompetensinya, yang ketiga adalah lokus personal atau keterampilan personal. Nah, teman-teman sekalian, itu paling awal ya, ini sekedar awalan. Nah, kemudian kita masuk ke ranah yang lebih spesifik. Kalau tadi saya menjelaskan bahwa literasi tidak sekedar mencakup baca, karena baca itu sebetulnya adalah literasi paling mendasar dalam khazanah literasi begitu. Nah, tapi coba kita mengkaji dari aspek yang sederhana ini, aspek baca saja sebelum masuk ke tulis, hitung, dan literasi media dan seterusnya begitu ya. Kita membahas tentang hal yang spesifik, yang sederhana, yang bisa jadi menjadi menjadi hal yang sudah biasa kita alami, bahkan kita rasakan, bahkan kita lakukan dari dulu sejak masa kita kecil sampai saat ini dewasa dan bahkan tua begitu, yaitu literasi baca. Ada sesuatu yang membuat hati kita mestinya miris, dalam pengertian miris tapi tidak kemudian pesimis begitu, tapi miris kemudian bangkit untuk melakukan sesuatu, kira-kira begitu. Soal tingkat atau daya baca kita di Indonesia begitu. Menurut riset ya sebuah lembaga dunia pada 2016 silam menjelaskan bahwa Indonesia menduduki posisi ke-60 dari 61 negara yang disurvei terkait dengan minat baca. Bayangkan, Indonesia juara kedua dari belakang dari 61 negara yang disurvei dalam hal minat baca. Nomor 60 dari 61 negara. Ketika itu posisi kita persis di bawah Thailand. Thailand itu nomor 59. Kemudian kita berada di posisi di atasnya Botswana, yaitu nomor 61. Jadi juara 1 dari belakangnya Botswana, juara 2 dari belakangnya Indonesia. Bayangkan, satu negara besar atau 5 di antara negara besar dunia termasuk Indonesia dengan mayoritas muslimnya, ternyata daya baca kita berada pada posisi 60 dari 61 negara yang disurvei terkait dengan daya baca kita. Nah, kemudian berdasarkan survei yang sama dari sebuah lembaga lain, yaitu PISA, yang dirilis pada tahun 2019 silam ya begitu. Indonesia menempati urutan 62 dari 70 negara atau berada pada posisi 10 negara terbawah dalam hal literasi. Bayangkan, kita masih 10 terakhir. Tragis betul. Tentu ini bukan untuk kemudian membuat kita pesimis ya, tapi sekedar untuk mengetahui di mana tempat kita berada sekarang, begitu, posisi kita. Kemudian UNESCO menempatkan tingkat literasi Indonesia urutan kedua dari bawah, bayangkan. Ini UNESCO ya, lembaga dunia. Nah, kemudian tingkat baca masyarakat Indonesia juga hanya 0,001%, artinya dari 1000 orang Indonesia hanya 1 orang yang suka baca. Bayangkan coba, dari 1000 orang itu hanya 1 orang yang baca. Jumlah penduduk kita sekarang berapa? 260 sampai 270 juta. Artinya berapa itu coba? Hanya segelintir orang yang suka baca. Nah, padahal menurut standar UNESCO ya, UNESCO
memberikan semacam standar yang paling lemah dalam berliterasi adalah seseorang yang dalam setahun hanya membaca 3 buku. Bayangkan. Itu standar paling bawah ya. 3 buku dalam setahun. Pertanyaan saya, berapa buku yang kita baca dalam setahun? Kalau misalnya jumlah buku yang kita baca dalam setahun misalnya di bawah 3 atau 3 ke bawah gitu, 3, 2 atau 1 buku, atau bahkan tidak ada 1 buku yang dibaca dalam setahun, maka kita sesungguhnya berada porsi yang paling terlemah dalam hal daya baca dan minat baca di seluruh Indonesia, di seluruh dunia bahkan gitu. Jadi kalau kita secara individu sebagai warga negara misalnya suka baca buku, tapi yang kita baca misalnya hanya 3 buku itu paling banyak, maka sebetulnya kita masih berkontribusi untuk menempatkan Indonesia sebagai negara paling lemah dalam hal berliterasi, terutama dalam hal baca. Nah, begitulah. Nah, kemudian ini yang paling naifnya adalah dalam penelitian sebuah lembaga juga di Prancis ya menjelaskan bahwa ada beberapa tokoh negara, ibu kota negara terbesar di dunia, termasuk yang cukup padat, yang dipenuhi oleh banyak warga negara di situ, yang jumlahnya jutaan bahkan belasan juta, bahkan di atas itu gitu. Misalnya Jakarta, New York, Tokyo misalnya, di antara kota besar ya di dunia begitu ya. Dan di situ dijelaskan bahwa Jakarta itu di antara kota yang warganya paling cerewet dalam menggunakan media sosial setelah New York, diikuti oleh New York dan Jepang. Jadi juara 1 paling cerewet dalam pengertian yang menggunakan media sosial untuk hal-hal yang tidak perlu itu adalah Jakarta, New York, Tokyo. Bayangkan, itu negara besar di dunia, bukan saja karena presentasi jumlah penduduknya banyak ya, tapi memang secara konten di 3 kota besar itu masih banyak orang yang sibuk dengan urusan-urusan yang tidak perlu. Ya kita bisa lihat bagaimana fenomena dunia misalnya, pasti informasinya selalu tentang tempat-tempat ibu kota itu. Gitu. Jadi memang ada baiknya, sisi positifnya ada kota-kota tersebut kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari konten media, pemberitaan misalnya, terkenal gitu. Tapi dalam sisi yang lain, dari sisi negatif tentu saja, justru justru masih didominasi oleh konten-konten yang mengarah ke negatif ya, mengarah ke hal-hal yang sifatnya negatif. Nah, pertanyaan mendasar yang perlu kita jawab sebetulnya sebagai pemantik lanjutan kita obrolan ini adalah berapa media dan buku yang kita baca setiap harinya, setiap pekannya, setiap bulannya, bahkan setiap tahunnya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, berapa artikel yang kita tulis, kita publikasi di setiap harinya, atau di setiap pekannya, atau setiap bulannya, atau setiap tahunnya. Berikutnya, berapa buku yang kita tulis dan publikasi di setiap bulannya atau tahunnya. Bila kita berbenah, maka kita akan mampu memberikan jawaban atas 3 poin penting besar dari 3 pertanyaan itu, sehingga kemudian kita bisa belajar untuk lebih berbenah lebih jauh ya, bagaimana kemudian literasi negara kita ke depan lebih ada perubahan gitu, mengarah ke yang lebih baik gitu. Itu seputar literasi ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apa sih tujuan dan manfaat berliterasi? Nah, ini mungkin penting ya, biar kita tidak kemudian hanya mendefinisikan, menjelaskan, tapi nggak tahu manfaatnya. Barangkali kita lemah di literasi karena kita belum mengenal lebih jauh apa sih manfaat dan tujuannya. Di sini saya akan menyebutkan beberapa manfaat dan atau tujuan atau manfaat dari berliterasi. Yang pertama adalah menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan dalam berpikir dan memahami ilmu pengetahuan dan informasi. Iya, meningkatkan pengetahuan kita, wawasan kita terkait dengan pengetahuan bahkan informasi. Dengan kita berliterasi maka pengetahuan dan wawasan kita juga meningkat, baik itu jumlahnya maupun kuantitasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan daya kritis, kreativitas dan inovasi dalam berpengetahuan, bersikap dan bertindak. Ya, orang yang akrab dengan literasi tentu saja dia akan sensitif, punya daya kritis. Nah, kemudian yang berikutnya tentu saja yang ketiga, meningkatkan kemampuan komunikasi atau mengucapkan kata-kata, memilih diksi, dan bahkan berikutnya nanti akan memahami kebudayaan yang berbeda dari berbagai budaya yang mungkin kita berinteraksi di lingkungan masyarakat yang heterogen. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah meningkatkan daya fokus dan konsentrasi serta kemampuan membaca dan menebarkan manfaat
dari karya ilmiah yang kita baca atau yang kita dengar dari berbagai sumber berita. Kalau kita membaca tujuan dan manfaat literasi demikian, maka sejatinya berliterasi itu asik dan bisa menambah kualitas diri kita secara personal, bahkan kualitas kita sebagai sebuah bangsa. Berikutnya adalah pertanyaan berikut yang paling penting lagi adalah apa sih urgensinya berliterasi? Pertanyaan ini juga sebetulnya untuk memantik semangat kita agar kemudian mengambil bagian dalam memajukan literasi negara kita, Indonesia. Nah, apa sih pentingnya berliterasi itu? Berliterasi itu ya untuk menjaga, meningkatkan kualitas warga negara gitu. Dari berbagai aspeknya, pengetahuannya kah, wawasannya kah, dan tentu saja juga bisa menemukan ide baru dalam konteks menyelesaikan berbagai masalah di sekitar kita, termasuk masalah yang menimpa bangsa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, terbentuknya warga negara yang kritis, cerdas, kreatif, inovatif, dan mampu bekerja sama dan berkolaborasi dengan elemen yang berbeda. Gitu. Jadi orang yang berliterasi itu akan terbangun kepribadiannya untuk gotong royong, membersamai, saling bertoleransi, menghormati, menghargai potensi orang, mampu menemukan titik temu antara keragaman potensi sesama anak bangsa dan seterusnya. Gitu. Nah, kemudian berikutnya terproduksinya karya-karya kreatif. Orang yang berliterasi itu akan mudah untuk menghasilkan sebuah aktivitas produktivitas yang misalnya dalam bentuk materi, dalam bentuk benda, dalam bentuk konten, dalam bentuk ide dan seterusnya gitu. Nah, kemudian berikutnya menghalangi atau mengurangi terjadinya hoax atau keterjebakan kita dalam apa yang kita sebut dengan keburukan informasi atau berita bohong, berita negatif dan seterusnya. Semakin kita tergugah untuk mengambil bagian dalam dunia literasi, maka dengan sendirinya kita akan terhindarkan dari berita bohong atau berita yang tidak perlu begitu. Oke. Semakin seru ya, teman-teman. Kemudian bagaimana sih praktek berliterasi itu? Praktek berliterasi itu ya tentu saja apa contohnya ya aktif membaca, aktif menulis, rajin berdiskusi, kemudian sensitif dan respon atas berbagai isu, bersikap kritis dan aktif melakukan klarifikasi dalam berbagai masalah atau isu, terbiasa untuk melakukan investigasi, kemudian bekerjasama dan berkolaborasi secara konstruktif dengan berbagai elemen yang berbeda, kemudian melek teknologi informasi, melek komunikasi, kemudian melakukan edukasi pada organisasi dan masyarakat. Itu contoh-contoh praktek literasi ya, contoh-contoh praktis literasi. Kemudian hal lain adalah publikasi karya dalam berita, dalam bentuk apapun, termasuk berita yang bermanfaat, tulisan bermanfaat, kemudian mampu menemukan sesuatu yang bermanfaat. Kemudian berikutnya menjaga integritas yang berbasis pada nilai religiusitas, intelektualitas, dan humanitas. Kemudian bersikap elegan, melakukan kritik dengan cara-cara yang sopan, menyampaikan kritik sosial, kemudian melakukan aksi sosial, kemudian publikasi karya ilmiah, kritik, opini, penyampaikan gagasan dengan cara-cara yang menjaga kesopan santunan, adab, dan rasionalitas dan pertanggungjawaban publik. Kemudian menghindari diri dari hoax, kemudian menjauhkan berita-berita yang membodohkan, kemudian informasi yang tidak bermanfaat dijauhkan dan seterusnya. Itu contoh-contoh praktek paling praktis dari tradisi literasi begitu ya. Nah, teman-teman sekalian, berikutnya adalah ini yang paling penting. Ini harus dicatat. Literasi itu mengandung 3 hal penting. Yang pertama adalah values atau nilai, yang kedua adalah konten atau isi, yang ketiga adalah publication atau publikasi. Ini 3 hal penting literasi. Nilai, konten, publikasi. Nilai standar ya, standar sesuatu, nilai, kemudian konten, isinya gitu. Substansi dari literasi itu kemudian adalah publikasi. Nah, kita akan jelaskan 3 poin itu di penjelasan berikutnya. Terkait dengan dimensi nilai, dimensi isi, dan dimensi publikasi tadi, paling tidak ada 3 poin penting. Yang pertama adalah sesuatu nilai atau isi dan publikasi itu harus penting. Kita tidak kemudian membahas hal-hal yang tidak penting. Kita tidak mungkin
mempublikasi hal-hal yang tidak penting. Yang kita publikasi, yang kita kaji, yang kita diskusikan adalah hal-hal yang penting. Nah, kemudian yang kedua adalah hal-hal yang menarik. Selain penting, sesuatu yang kita literasikan, yang kita bangun itu adalah hal-hal yang menarik. Menarik tentu bukan soal jelek atau buruk ya, tapi ini masalah kemasan. Karena sesuatu yang penting ketika dikemas dengan cara yang buruk, tentu dampaknya justru buruk, walaupun awalnya penting, bahkan baik gitu. Karena harus ada kemasan. Tradisi literasi harus menarik, harus dikemas dengan cara-cara yang kreatif, sehingga kemudian menarik bagi orang. Nah, kemudian selanjutnya yang penting lagi adalah nilai isi dan publikasi kita juga harus relevan. Sesuatu yang tidak relevan tidak perlu kemudian diobral menjadi konten tradisi literasi atau menjadi produk publikasi literasi. Jadi dimensi dari literasi itu ada 3, nilai, isi, publikasi. Nah, 3 aspek ini dikaji, diperdalam, bahkan dipublikasi harus dalam 3 bingkai besar. Pertama, dia harus penting. Yang kedua, dia harus menarik. Yang ketiga, dia harus relevan. Nah, kalau kita baca, maaf kalau kemudian saya jelaskan dari perspektif agama saya gitu sebagai muslim. Kalau saya membaca atau memetakan jaringan konsep pandangan hidup dalam Islam atau Islamic worldview, maka sebetulnya teknologi dan tradisi literasi itu sebetulnya adalah bagian dari mata rantai mata rantai dari variabel untuk membangun apa yang kita sebut dengan peradaban Islam. Makanya kalau kita membaca sejarah Islam dari dulu awal ketika wahyu itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril, kemudian dipahami oleh para sahabat, dipahami lagi oleh tabi'in, para ulama dan seterusnya, itu ada sebuah tradisi yang sangat kental waktu itu, yaitu tradisi ilmiah, tradisi pengilmuan. Sehingga kemudian pada fase berikutnya juga ada tradisi menulis. Karena menulis itu sendiri merupakan bagian inheren dari tradisi ilmiah. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Al-Alaq 1-5, surat 5 ayat pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah tentang membaca, tentang tradisi baca, tentang tradisi literasi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi membacanya bukan asal baca. Makanya tradisi baca kita sebagai orang muslim bukan saja membaca objeknya, tapi harus punya basis nilai. Basis nilainya adalah bismi rabbikal ladzi khalaq. Basisnya adalah ketuhanan, basisnya adalah Allah. Kita membaca itu sebagai wujud penghambaan, bukan saja sebagai wujud peran kita sebagai makhluk yang belajar, yang punya naluri belajar atau sebagai pembelajar. Bukan itu saja, tidak cukup. Mungkin dalam perspektif liberal atau sekular misalnya, membaca cukup membaca, mendalami pengetahuan cukup mendalami pengetahuan. Bagi kita sebagai orang muslim, membaca itu harus berbasis pada worldview Islam, Islamic worldview, cara pandang beragama, cara pandang seseorang muslim dalam mengilmui sesuatu atau memahami sesuatu, yaitu bismi rabbikal ladzi khalaq. Pengilmuan, membangun tradisi ilmiah, membangun tradisi literasi, itu mesti dibangun dalam konteks bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, adanya teknologi sebagai bagian tak terpisahkan dari perkembangan ilmu pengetahuan, bahkan teknologi informasi dan komunikasi yang geliat akhir-akhir ini, itu sebetulnya mesti dipandang sebagai sebuah objek yang perlu dimanfaatkan dalam konteks bismi rabbikal ladzi khalaq itu begitu. Jadi kita membaca, kita memanfaatkan teknologi bukan satu-satunya tujuan untuk misalnya hanya untuk memanfaatkan dalam konteks duniawi, tapi untuk membangun peradaban. Makanya para ulama kita dulu, para imam mazhab misalnya, mereka punya karya tulis yang sangat luar biasa. Kitab-kitab mutabaroh yang dipelajari di pesantren-pesantren itu tulisan sekian abad yang lalu. Tapi kita baca sampai detik ini, bahkan dikaji, diperdalami, dikritik bahkan dan seterusnya gitu. Karena cara kita beragama bahkan itu selalu kemudian berdasarkan pemahaman para ulama terhadap teks-teks suci agama, dalam hal ini wahyu Al-Quran maupun Al-Hadis gitu. Nah, tradisi semacam itu kemudian membuat peradaban Islam sekian abad, 11 abad silam misalnya, menjadi semacam lokomotif kemajuan dunia era itu. Andalusia misalnya, kita bisa lihat bagaimana dia kemudian berkuasa sekian abad, sehingga kemudian mewarnai perabot dunia. Bahkan Umar bin Khattab, salah satu khalifah yang kedua, di antara 4 khalifah yang terbesar,
Khalifah Rasyidin, beliau mampu, konon katanya menurut beberapa sejarawan, mampu menguasai 2/3 dunia. Bayangkan. Dan itu tanpa perang, tapi dengan ilmu pengetahuan. Ulama-ulama pada zaman itu kemudian mengkaji berbagai ayat dalam Al-Quran, kemudian diobjektifikasi, dikontekskan dengan kondisi masyarakat. Bagaimana Al-Quran memahami matematika, bagaimana Al-Quran memahami biologi, bagaimana Al-Quran memahami sejarah, bagaimana Al-Quran memahami politik, bagaimana Al-Quran memahami ekologi, bagaimana Al-Quran memahami segala macam. Dan setelah dikaji secara mendalam, ternyata berdasarkan proses tradisi literasi yang sangat kuat pada zaman itu, kemudian para ulama belakangan kemudian menemukan suatu konteks yang sangat mendalam, bahwa ternyata tidak ada satupun aspek dalam kehidupan ini yang tidak dibahas oleh Islam. Semuanya ada dalam Al-Quran. Tentang pertanian, bahkan tentang pandemi seperti mengenai kita sekarang ini sebetulnya sudah ada dalam pembahasan hadis dan seterusnya. Artinya ketika kita terjun dalam dunia literasi, sebetulnya kita sedang terjun dalam konteks mewujudkan peradaban yang maju, yang beradab, yang disemai oleh nilai-nilai luhur, nilai-nilai kebaikan. Nah, makanya dalam konteks tradisi literasi, seorang muslim itu punya cara pandang. Dia mesti punya trilogi. Trilogi yang pertama adalah religiusitas, yang kedua adalah intelektualitas, yang ketiga adalah humanitas. Ini yang membingkai seorang muslim dalam membangun tradisi literasi. Jadi ini trilogi itu, religiusitas, intelektualitas, humanitas, itu menjadi pembingkai, framework yang akan membingkai seseorang atau kita ketika kemudian melihat realitas dalam konteks literasi publik. Bingkainya ada religiusitas, nilai agama, intelektualitas, humanitas. Sudut pandangnya itu. Sehingga Islam ketika melihat orang yang berbeda tidak serta mati antipati, bahkan kepada non-muslim. Karena agama ini hadir bukan untuk sekedar untuk orang Islam yang mungkin secara agama meyakini itu sebagai agama dari Allah SWT, tapi juga mesti dihadirkan oleh umat Islam ini sebagai nilai untuk membangun konektivitas dan kolektivisme dengan sesama manusia. Makanya harus ada humanitas tadi gitu. Ya, religiusitas. Tapi religiusitas tidak cukup. Keyakinan saja tidak cukup. Karena itu harus ada proses intelektualitas. Agama itu harus dijelaskan, rasional, harus dijelaskan. Karena agama bisa dijelaskan, bisa dibayar. Kebenaran agama bisa dirasonitaskan, bisa dijelaskan. Nah, tetapi agama itu akan mencapai titik tujuan substantifnya bukan pada ketika dia hanya bermanfaat bagi umat yang meyakininya, tapi juga harus bermanfaat bagi manusia yang berada di sekitarnya. Karena makanya Rasul itu diutus bukan sekedar untuk umat Islam, tapi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat atau pembawa rahmat bagi alam. Bagi siapa? Alam semesta. Bukan saja muslim, bukan saja muslim dan non muslim, tapi juga alam semesta, alam ini. Itulah sudut pandang kita membangun literasi. Nah, sahabat-sahabat sekalian, dengan cara pandang semacam itu, maka kemudian kita sampai kepada satu titik. Apakah kemudian kita mengklasifikasi atau mengkategorikan diri kita sebagai bagian dari hoax, bagian dari kebohongan, bagian dari kemungkaran, bagian dari kebatilan, atau kita mengambil bagian sebagai pembawa kebaikan, pembawa hal-hal positif yang bermanfaat bagi sesama umat manusia. Itulah substansi dari literasi itu. Nah, makanya saya mengusulkan siapapun ya di luar sana yang mendengar video ini untuk membangun apa yang saya sebut dengan gerakan literasi. Gerakan literasi itu apa yang harus dilakukan? Paling tidak yang dilakukan ada beberapa macam. Pertama, membentuk massa, membentuk tim, membentuk komunitas literasi. Di berbagai titik kita bentuk. Yaitu masyarakat rausantika, yaitu masyarakat yang tercerahkan, yang tercerdaskan. Kenapa mesti kelompok semacam itu? Karena mereka yang mampu memberikan manfaat bagi banyak orang. Kalau misalnya timnya itu adalah atau orang-orang yang bergiat dalam literasi atau orang-orang yang punya tujuan buruk, maka percayalah hasilnya juga buruk. Itu yang pertama, pembentukan tim literasi. Yang kedua, menyusun platform gerakan literasi. Memang harus ada platformnya, visi misinya apa, orientasinya apa, terus kemudian gerakannya seperti apa. Nah, kemudian dibentuk semacam program prioritas apa yang harus dilakukan dalam mewujudkan gerakan literasi.
Nah, kemudian berikutnya adalah apapun program itu mesti berbasis pada karya. Harus ada produktivitas untuk menghasilkan karya. Baik itu benda, baik itu ide, dan seterusnya. Itu harus ada inovasi, harus ada kreativitas dalam bentuk yang lebih real, yang bisa dilihat oleh mata, yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Nah, kemudian lakukan publikasi. Gagasan baik, karya yang baik akan bermanfaat manakala dia dipublikasi. Nah, itu sekedar semacam upaya untuk melakukan gerakan literasi. Nah, ini yang terakhir, contoh program teman-teman sekalian, kita bisa melakukan sarasihan literasi nasional, kemudian melakukan workshop ya, talkshow tentang literasi dan media, pelatihan penulisan dan jurnalistik, kemudian pelatihan pemanfaatan media digital, kemudian penggunaan media-media lain selain itu, kemudian pemanfaatan pengautan jaringan dan kunjungan media juga perlu, kemudian menulis artikel atau opini atau berita secara rutin, tentu saja berita yang produktif, berita yang bermanfaat, berita yang positif, ide-ide cemerlang, ide-ide kreatif yang membuat orang tergerak untuk melakukan kebaikan atau gerakan positif. Kemudian menulis dan menerbitkan buku. Nah, ini karya produktif sebagai wujud literasinya seseorang, itu dia harus punya karya tulis yang bisa dibaca dan publikasi dengan baik. Kemudian melakukan bedah gagasan, bedah pemikiran tokoh, bedah karya tulis, bedah artikel, bedah buku, dan seterusnya. Ya, itu mungkin sebagian gagasan yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi hari ini. Semoga materi Mari Berliterasi yang saya sampaikan pada kesempatan manfaat untuk Anda semua. Semoga di lain kesempatan kita bisa bersuara. Saya Samsudin Kadir, mohon atas segala kesalahan yang kurang. Akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, maju terus Indonesia.